Untuk keperluan ini, badan kita ini sudah dicukupkan Allah. Dan hampir semua nikmat Allah untuk tubuh kita ini gratis. Orai, kata orang sini, tak bayar. Ya bayar sana, bahkan sampai api. Kalau sini bayar. Kalau Batu Baro bayar. Batu Baro itu tidak ada TV 3. Tidak ada TV 3 di Batu Baro. Yang ada TV 3. Ya dah. Untuk badan kita ini semua sudah cukupkan dan hampir semua tidak bayar, gratis. Yang paling penting untuk tubuh kita ini udara. Kalau nggak ada gas, nggak ada udara, setengah jam aja kita mati. Betul? Allah sediakan udara, nggak habis-habis, gratis. Sudah tak? Sudah? Nggak bayar, betul? Kalau bayar, nggak ada yang sanggup. Sempat bayar, kata malaikat, dipasangnya meteran di sini. 1 kali sedot 100 perak. Terus habis bulan malaikat tagih, bayar. Gak bisa bayar, blokir sementara. Mati manusia, betul? Udara gratis. Kalau mau tahu harga udara, masuk rumah sakit dulu 1 malam, pakai itu. Kapan saya masuk rumah sakit Jakarta Pondok Indah, pakai oksigen 1 malam 1 juta. 1 malam kalau 60 tahun, jangankan kita, Presiden Jokowi bangkrut kalau suruh bayar, betul nggak? Apalagi kita. Dan Allah sediakan oksigen ini, udara ini gratis. Subhanallah. Padahal udara ini campur-campur. Ada oksigen itu yang perlu untuk kita, O2, ada O3, karbon dioksida, CO2, ada helium, macam-macam ini udara ini. 75% udara ini racun. Hanya 25% oksigen, O2 yang diperlukan oleh tubuh. 75% lagi racun. Anehnya, kalau kita sedot, yang masuk hanya oksigen. Nggak bisa yang lain masuk. Asap knalpot itu pun nggak masuk. Siapa yang menyaringnya? Kuat jawab, siapa? Padahal kalau kita periksa hidung kita tak ada saringan di sini. Tapi kalau kita sedot di udara, yang masuk hanya oksigen. Selain oksigen tidak bisa masuk. Hebat kan? Mari kita ucapkan Subhanallah. Yang kita keluarkan dari mulut kita karbon dioksida, CO2. 7,8 miliar manusia menyedot oksigen, mengeluarkan CO2, menyedot O2, mengeluarkan karbon dioksida. Tapi karbon dioksida di dunia nggak penuh-penuh. 7,8 miliar manusia mengeluarkan CO2, racun. Nggak penuh-penuh. Kenapa? Disedot sama daun-daun kayu. Daun kayu menyedot CO2, mengeluarkan O2, oksigen. Menyedot racun, mengeluarkan oksigen. Manusia menyedot oksigen, mengeluarkan racun. Bersih dibikin tumbuh-tumbuhan. Falaula tashkurun, kenapakah kamu tidak bersyukur? Keperluan kedua manusia adalah air. Ini yang paling penting setelah udara. Kalau tidak ada air, manusia 4 hari mati. Masih bisa bertahan nggak minum, tapi 4 hari mati. Dan air ini Allah sediakan gratis. Tulis juga di Quran, afara'aitumul ma'alladzi tashrabun. Tidakkah kau perhatikan air yang kau minum? A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun.
Apakah engkau yang menurunkan air dari langit, air hujan, ataukah kami Allah yang menurunkannya dari langit? Siapa? Kita atau Allah? Manusia sombong. Kemarin waktu kebakaran hutan di Riau, berapa tahun yang lalu, saya datang ke Riau ceramah, makan siang di kantor gubernur. Satu meja lah saya dengan tim penanggulangan kebakaran hutan. Dia bilang, aduh Pak, alhamdulillah Pak, kami hutan Riau terbakar, kabut di mana-mana. Alhamdulillah kami sudah membuat hujan buatan dan sudah hujan turun, maka akhirnya api padam, asap pun hilang. Alhamdulillah Pak, kami sudah membuat hujan. Saya tengok hidung Jenderal. Saya bilang, Bapak buat hujan. Oh iya Pak, kami dengan tim membuat hujan sehingga akhirnya hutan kebakaran jadi padam apinya. Macam mana cara buat hujannya? Saya bilang, oh kami naik kapal terbang Pak, naik helikopter, kami semprotkan garam ke awan-awan putih sehingga awan putih berubah jadi awan hitam, kemudian turunlah hujan. Oh, kalau awan putihnya nggak ada, bisa nggak disemprot pakai garam hujan turun? Ya nggak bisa Pak, disemprot garam kalau nggak ada awan putihnya ya nggak bisa turun hujan. Yang buat awan putih siapa? Yang buat awan putih Allah. Jadi yang bikin hujan kalian atau Allah? Ya diam. Allah Pak. Sombongnya bukan main kau. Udah ditanya Allah, kau yang bikin hujan dari langit atau kami kau? Lau nasya'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun. Bagaimana perasaanmu kalau kami jadikan air hujan itu asin seperti asalnya air laut? Bagaimana? Apa yang terjadi? Matilah seluruh pohon-pohon sedunia kalau air hujan itu asin. Betul? Kalau pohon-pohon mati, berhentilah oksigen diproduksi oleh pohon-pohonan. Yang ada hanya karbon dioksida, CO2. Matilah seluruh hewan dan manusia yang ada di bumi. Falaula tashkurun, kenapa kau nggak bersyukur kepada Allah? Ternyata hujan itu menurut Al-Quran 2 kali dibuat. Pertama, air laut yang asin disinar matahari, naiklah uap-uap air laut menjadi awan putih di langit. Awan putih sampai hari kiamat tidak akan pernah menghasilkan hujan. Maka Allah tiupkan lagi angin. Dua proses. Tiup lagi angin, bergelombanglah air laut yang asin, memukul pinggir pantai yang karang-karang itu, naiklah bintil-bintil kecil air asin yang sangat kecil sekali, ditiup oleh angin ke langit. Bertemulah awan putih dengan butir-butir air asin yang ditiup angin itu, berubahlah awan putih menjadi awan hitam. Kemudian dinaikkan oleh angin lagi sampai ke atas, dingin di atas itu, minus 26, minus 50 derajat Celcius. Akhirnya air terbentuklah, uap-uap air itu menjadi butir-butir air. Kemudian turunlah hujan, dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal air yang naik jadi awan itu air asin. Air yang ditiup oleh angin sehingga butir-butir terbang air garam itu juga asin. Tapi ketika turun tidak ada air hujan terasa asin. Betul? Siapa yang buat? Hebatnya, air laut yang menjadi awan putih dan air laut yang terbang ke langit bentuk garam kecil-kecil itu jumlahnya dengan awan yang menjadi air hujan sama. Air laut yang jadi awan, air laut yang jadi uap garam dengan awan-awan hitam yang menurunkan air hujan sama jumlahnya sepanjang tahun. Coba kalau lebih banyak yang naik ke langit, yang turun sedikit, maka keringlah air laut. Betul? Kalau yang turun banyak, yang naik sedikit, maka tenggelamlah dunia menjadi laut semuanya. Paham? Siapa yang atur? Siapa yang atur? Falaula tashkurun, kok kamu nggak syukur sih kata Allah. Silakan ambil air ini gratis. Mau diminum, mau dipakai untuk mandi, pakai nyuci, itu gratis. Bayar Pak, ini satu botol 2.000, 3.000.
Ini bukan beli air. Kita beli satu botol 3.000 bukan beli air, airnya gratis. Kita beli air satu botol 3.000 itu beli jasa perusahaan air minum, mengambilkan air dari gunung, dibersihkan, masukkan ke botol, dikirim ke rumah kita. Betul? Gak bayar ini air kalau cuman airnya. Gak percaya? Pergilah ke gunung, isap langsung dari lubang gunung sampai meletus, perutmu gak bayar. Betul? Ya kalau kau mau minum di rumahmu, bayarlah jasa perusahaan air ini untuk menyediakan air ke rumahmu. Betul? Air gratis, udara gratis, air gratis, Masya Allah. Yang ketiga yang paling penting untuk badan kita ini, jasmani kita, adalah makanan. Apa? Makanan. Alladzi at'amahum min ju'. Dialah Allah yang telah memberi makan mereka, yaitu manusia, sehingga mereka hilang laparnya menjadi kenyang. Siapa menyediakan makan? Tanya jawab keras-keras, siapa menyediakan makan? Kan di laut nggak habis-habis, siapa yang menyediakannya? Beras di dunia nggak habis-habis, siapa yang menyediakannya? Hebatnya. Afara'aitum ma tahrusun. Tidakkah kau perhatikan biji yang kau tanam di dalam tanah? A'antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Kaukah yang menumbuhkannya atau kami Allah yang menumbuhkannya? Kita tanam mangga satu, tumbuh pohon mangga, sekali berbuah, buahnya jutaan mangga, nggak berhenti-berhenti. Betul? Bagaimana perasaanmu kalau kau tanam satu biji mangga, tumbuh satu pohon mangga, buahnya satu biji mangga saja, nggak buah lagi sampai mati? Gimana nasib kita? Kenapa kamu nggak bersyukur? Kita tanam padi, 2 butir padi, tumbuh pohon padi, ditanam di sawah, berbuah, sekali berbuah ribuan butir padi buahnya. Betul? Bagaimana kalau kita tanam 2 butir padi, tumbuh pohon padi, berbuah 2 butir padi juga? Bagaimana nasib kita? Kenapakah kamu tidak bersyukur? Dulu waktu saya sekolah SMP, saya belajar geografi dan kependudukan. Di dalam buku geografi dan pendudukan itu dituliskan teori Robert Malthus, ahli kependudukan dunia di Eropa. Dia bilang makanan bertambah menurut deret hitung. 1 jadi 2, 2 jadi 3, 3 jadi 4, 4 jadi 5, 5 jadi 6, 6 jadi 7, 7 jadi 8, 8 jadi 9, 9 jadi 10. Sedangkan manusia bertumbuh menurut deret ukur. 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16, 16 jadi 32, 32 jadi 64, 64 jadi 128. Akhirnya nanti 128 manusia, makanan cuma ada 8. Akhirnya manusia di dunia akan kelaparan, dan akhirnya manusia akan menjadi homo nilupus. Manusia makan daging manusia. Takutlah wah. Sampai janji saya itu, ya Allah, kalau aku punya jodoh kawin, aku punya anak 2 aja lah. Ngeri kali lah nggak ada makanan. Setelah saya dewasa, rupanya penipu Thomas Robert Malthus. Betul-betul keparat itu manusia. Nyatanya sekarang manusia di dunia ada 7,8 miliar, betul? Orang Cina aja 1,3 miliar. Saya udah keliling Cina. Tahun 2000 saya ikut 2000-an sudah keliling Cina saya. Tahun 2005 saya keliling Cina. Belum pernah ada saya dengar di Cina orang makan orang. Penipu Robert Malthus. Sekarang orang Indonesia 267 juta. Waktu itu 130 juta. Ternyata makanan tambah banyak, nggak tambah sedikit. Dulu kami makan pagi di Medan tuh orang kaya pulut pakai pisang goreng. Karena ada tuh yang orang kaya. Kalau sedikit miskin lontong. Paling miskin makan timun. Lebih miskin lagi tak makan. Makan angin aja.
Sekarang 267 juta rakyat Indonesia. Makanan bukan tambah habis, tambah banyak. Sekarang kita mau beli makanan nggak perlu lagi keluar rumah, pakai handphone aja. Cenut. Aduh. Bentuk wak senggol, antar sini 2 bakul. Tak ke rumah, betul nggak? Cenit, nasi uduk, ya antar sini 2 bakul. Nggak ada kurang-kurangnya, makan tambah banyak, betul? Penipu itu. Makanya kita jangan percaya teori manusia, percayalah teori Allah dan Rasulnya. Setuju? Ini manusia teorinya menipu. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan makan daging banyak-banyak. Kenapa? Kalau bapak makan daging nanti bapak gemuk. Jadi supaya kurus makan sayur-sayur saja. Betul itu? Lembu tiap hari makan rumput, gemuk. Penipu kau. Harimau tiap hari makan daging. Pernah jumpa harimau gemuk? Pernah? Harimau kurus tiap hari makan daging, kurus. Kambing tiap hari makan rumput, gemuk. Betul? Penipu aja kalian semua jelas. Tadi ditipu. Gak yakin sama Allah. Ada seorang bapak, anaknya 2, satu insinyur, satu tamat pesantren. Pulang ke rumah, ke kampung, ke taman sekolah, jalan-jalan pagi. Kata bapaknya, itu itik tahu? Itik tahu? Orang Jawa sebut bebek. Yang ditengok Pak Jokowi kemarin. Rakyatnya demo menolak Omnibus Law, dia nengok bebek. Canggih juga presiden. Pantaslah badannya kurus. Tahu kalian ide? Lewatlah bapak sama anak, yang satu insinyur, yang satu lagi tamat pesantren, ustadz lah gitu ya, jalan. Kata bapaknya, coba tengok tuh, itik tuh berenang-renang di atas air, tak ada tenggelamnya. Apa sebab itik itu tak dapat tenggelam? Kata anaknya yang insinyur, karena dia berburu. Mereka dia di air tidak tenggelam karena itik itu berburu. Mengapunglah dia. Kata bapaknya, hebat kau sekolah tinggi. Tak sia-sia aku menghabiskan uang. Tanya sama anak yang di pesantren, kau nih anak pesantren kan? Coba aku tanya, apa pasal tuh itik tuh tak tenggelam bisa terapung dia di atas kolam tuh? Apa kata anak pesantren ini? Oh itu ayah ya, karena Allah kuasa. Itik itu tak tenggelam karena Allah kuasa. Kau semua kuasa Allah. Percuma aku menyekolahkan kau, tak ilmiah jawaban kau. Gak lama lewat lagi, Pak kolam lagi, ada kelapa terapung. Kata anaknya, Pak, tengok kelapa tuh Pak. Kenapa? Terapung dia Pak. Tak, berbulunya Pak. 1-0. Ditanya sama bapaknya sama anak yang insinyur, kau tengok itu kelapa itu tak ada bulunya, boleh timbul? Apa kata anak yang insinyur? Iya tak iya juga. Semua yang terjadi di dunia adalah karena izin Allah SWT. Betul? Betul nggak? Adapun yang lain adalah asbab saja, sebab. Sebab makan terasa kenyang, betul? Sebab tak makan jadilah lapar. Sebab aja ada orang yang tidak makan terasa kenyang, ada orang yang sudah makan masih juga merasa lapar. Buktinya berapa banyak bupati udah kenyang perutnya gemuk, masih semen dimakannya juga, jembatan dimakannya juga, aspal dimakannya juga, betul? Yang mengenyangkan tuh Allah, bukan
Betul? Iya tak gitu. Ini kita harus ngaji, jangan mau ditipu. Tak lama jalan aja. Jumpa kambing. Kata kambing itu. Kata bapaknya. Kambing itu tanduk. Tanduk. Apa pasal tanduk? Kata si anak insinyur, karena ada zat-zat mineral pada tanduk. Tumbuh lagi. Panjang. Tanya sama anaknya pesantren, kau apa alasannya? Tanduk kambing itu tumbuh. Karena Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Engkau ni Allah semua. Sampai di rumah pamannya, menengok anak bayinya si paman baru lahir. Tangting. Ketawa anak bayi itu. Tengok sama anak pesantren itu, ayah, tengok ayah, mulut anak nih. Kenapa? Belum ada giginya. Kata si anak yang insinyur, itu karena belum makan mineral. Nanti kalau makan mineral tumbuh. Kata bapaknya, itu karena belum makan mineral. Nanti kalau kasih makan mineral tumbuh giginya. Coba bapak tengokkan gigi bapak. Kenapa cuma batas mulut aja? Kambing itu tumbuh terus panjang tanduknya. Kenapa gigi bapak nggak tumbuh juga panjang? 3 bulan nggak dipangkas gondrong. Iya tak iya juga kata bapak. Kenapa? Tanduk bisa panjang, kuku bisa tumbuh panjang, betul nggak? Dipotong tumbuh juga, dipotong tumbuh juga, dipotong tumbuh juga, rambut tumbuh panjang, dipotong tumbuh, dicukur tumbuh juga, betul nggak? Kenapa giginya ada begitu tumbuh, pas ukuran mulut berhenti tumbuh. Coba bagaimana kalau gigi macam rambut? 4 bulan gak dipangkas gondrong dia. Yang paling sial pengantin baru. Diciumnya bininya berapi, ting. Sekarang aku tanya, kenapa bisa tumbuh gigi? Karena betul. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada dirimu itu, apakah engkau tidak melihat kekuasaan Allah? Ditanya Allah di Quran, wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada dirimu itu, apa kau tak lihat kehebatan Allah ada pada dirimu itu? Kalau kita bercermin berapa sempurnanya Allah bikin untuk tubuh kita ini. Hidung 1, lubangnya 2, betul? Lubang menghadap ke bawah. Bayangkan kalau lubang menghadap ke atas, hujan bubar. Betul? Hidung lubangnya menghadap ke bawah. Siapa yang buat? Di bawah hidung, bawah lubang hidung ada mulut. Aduh, indahnya. Sehingga kalau kita mau makan, cukup ambil makanan Tuhan. Langsung bawa ke mulut. Yuk, makan. Alangkah susahnya kalau hidung ditaruh Allah di lutut. Hidung di lutut. Kalau mau makan terpaksa ciumkan ke hidung. Alangkah sialnya manusia. Apa kamu nggak lihat hebatnya Allah? Di dalam mulutmu ada gigi 32 pasang. Giginya ada 3 macam. Yang paling depan untuk memotong, yang gigi taring untuk mengoyak, yang belakang geraham untuk mengunyah. Bayangkan kalau gigi kita geraham semua. Macam mana mau memotong makanan? Geraham semua. Atau taring semua. Udah syukur kalian. Dan di 32 gigi itu ada lidah. Gigi kerasnya bukan main, lidah lunaknya bukan main. Bayangkan kalau lidah sekeras gigi, bagaimana mau bercakap?
Pada dirimu apa kau tidak lihat kehebatan Allah? Lidah satu bisa bicara apa saja. Bohong pun bisa. Dalam kantong saya ada 11.000 triliun. Gak ada yang berani protes, gak ada DPR gak berani protes, ahli ekonomi gak berani protes, siapa berani protes? Cuma Ustaz aja berani protes. Lidah tak bertulang, memang lidah tak bertulang, tak berbatas kata-kata, tinggi gunung 1000 janji, lain di bibir, lain di hati. Aku pergi nengok bebek, lidah satu, tapi bahaya. Maka dikurung Allah lah lidah itu dengan 32 gigi. Dikurung lidah itu di dalam gigi. Maksudnya apa? Supaya jangan sering-sering bercakap, supaya jangan sering-sering keluar. Tutup pakai gigi. Sudahlah ditutup gigi, ternyata masih bisa bercakap gigi. Kalau cuma gigi yang menutup lidah, masih bisa ngomong tuh lidah. Aku benci kali aku sama kau. Gigi sekarang nanti batang leher kau. Rupanya ditutup gigi, lidah masih bercakap. Ditambah 2 bibir. Walisanan wa syafatain, dan 1 lidah itu dikurung dengan 2 bibir. Kalau bibir sudah menutup, takkan bisa lagi lidah bercakap. Kalau masih gigi yang nutup, masih bisa cakap. Memang anak setan kau ya. Tapi kalau udah mulut, apa kau nggak lihat pada dirimu itu kehebatan Allah? Ada yang keras macam tinju, ada yang tajam macam gigi, ada yang lunak macam lidah, ada yang setengah lunak macam kuping. Betul nggak? Bayangkan kalau kuping kita keras macam gigi, robeklah tilam semua. Betul? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada dirimu apa kau nggak lihat kehebatan Allah? Dari semua tubuh yang paling lincah bercakap lidah. Oh, tak apa aja. Manusia ini ternyata menurut ilmu linguistik, saya dosen linguistik. 29 tahun, lebih hampir 30 tahun saya dosen linguistik. Pensiun sekarang. Ya, pensiun. Manusia ini baru diam, baru jiwanya tenang kalau sudah mengeluarkan kata-kata dengan lidahnya ini paling sedikit sehari itu 25.000 kata. Kalau belum 25.000 kata keluar, belum puas. Ada aja yang dicakapkan itu. Laki-laki 25.000, kalau perempuan lebih. Agak panjang sedikit lidahnya perempuan. Kalau belum 25.000 kata keluar dari mulutnya, ada aja yang dicakapkan itu. Lewat perempuan pakai baju putih, dia bilang, kampungan putih. Ajab kali penuncinya kalau putih. Lewat lagi perempuan pakai baju kuning. Udah ketinggalan zaman, Golkar udah nggak laku lagi Golkar. Keluar perempuan pakai baju merah, pagi-pagi pakai baju merah, ditanduk lembu baru kau tahu. Ada aja salah orang. Lewat perempuan cantik jelita, ditengoknya, cantik juga ya. Tiba-tiba di sampingnya lakinya, pendek, gemuk, tonggek, pesek, bengek pula. Itu siapa? Lakinya nggak cocok, cantik begitu kok jatuh cinta sama laki-laki gemuk, pendek, tonggek, bengek. Merasakan duit itu. Ada aja cakap. Makanya lidah disuruh kurung, dikurung pakai gigi, dikurung pakai lidah, pakai 2 bibir. Dan kalau berwudu, setelah cuci tangan nomor 1 dicuci.
banyak kali dosanya tahu. Rahasia pun udah dibilang rahasia, jangan ceritakan sama orang. Tetap aja tuh. Kau udah tahu. Sini kok. Kenapa? Ini rahasia. Kau ceritakan sama orang. Cuman kau aja yang kau kasih tahu. Padahal ini orang ke-200. Memanglah manusia. Tuba liman amsaka fadla min lisanihi. Beruntung bersama orang yang bisa menjaga lidahnya. Oleh karena itulah kita disuruh zikir. Satu hari kalau bisa zikir 25.000 subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Setelah 25.000 kali zikir, subhanallah, 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 subhanallah. Udah malas itu. Tanya saudara, "Ewa, apa kabar?" Udah makan ya, Wak? Kenapa Wak tak mau jawab pakai mulut? Capek kali aku zikir. Itu maka perempuan, laki-laki suruh zikir, suruh baca Quran supaya nggak banyak lagi berbicara hal-hal yang tidak penting. Paham? Kalau gitu berapa lembar baca Quran sehari, Bu? Belum? Zikir berapa ribu? Kalau nggak ngomong, ada aja salah. Ini apa kau nggak lihat kehebatan Allah pada diri? Walaupun lidah paling hebat, tapi kalau seluruh tubuh kita lidah semua tak enak juga. Mesti ada rambut, ada kuping, ada tangan, ada jari, betul nggak? Ada gigi, ada bibir. Nggak bisa sombong, lidah yang paling hebat. Coba kalau seluruh tubuh kita lidah, cantik nggak? Makanya lidah walaupun hebat cuma satu. Dan lidah ini dikurung supaya manusia cantik. Tak bisa saya bayangkan kalau orang manusia lidahnya tak mau dikurung, terjulur aja kemana-mana. Sudah, cantik. Kau pikir pada diri siapa hebatnya Allah. Makan untuk tubuh kita, minum sudah gratis, udara gratis. Nggak bayar. Ambillah seluruh benda dunia ini. Ambil semampu kau bisa ambil. Pakai semampu kau bisa pakai. Asal satu aja betul. Ambil dan pakai dunia ini. Asal jangan kau pakai untuk melawan Allah. Kalau kau ambil ini untuk melawan Allah, inna adzabi lasyadid. Kusediakan sesungguhnya azabku bersangat tambah pedih. Tapi kalau kau ambil dunia ini kau pakai untuk taat sama Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kau pandai bersyukur, ditambah lagi, tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Itu maka nggak usah heran, orang kafir pun dikasih Allah juga. Kadang-kadang lebih kaya dia dari kita orang Islam. Kenapa? Karena dunia ini memang disediakan Allah untuk diambil, ambillah. Habis. Gak akan habis. Tapi ingat, kalau kau ambil untuk syukur, untuk taat sama aku, aku tambah. Kalau kau ambil, kau bikin kubur, awas kau, kata Allah. Azabku sama aku. Pertanyaan, kenapa dunia ini boleh diambil orang kafir, orang jahat, orang bejat? Kenapa? Karena ini dunia bakal dikiamatkan oleh Allah. Sekeping pun gak dibawa di akhirat. Paham? Ini dunia sekeping pun tidak dibawa ke akhirat. Begitu tiup sangkakala, hancur seluruh alam jagat raya. Gak ada bekasnya lagi sama sekali. Di akhirat dibikin alam yang baru, namanya padang mahsyar, tempat makhluk dikumpulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu yang taat takwa masuk surga tanpa diperiksa. Yang beriman ditimbang amal. Kalau banyak baiknya masuk surga setelah ditimbang. Walau beriman, kalau banyak jahatnya, walaupun beriman harus masuk neraka terlebih dahulu.